Cerita dimulai dari seorang pemuda bernama No Mujin yang berprofesi sebagai advokat, memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Mujin merasa tidak bahagia dengan profesinya saat ini, meskipun di tengah situasi ekonomi yang sulit dan tingkat pengangguran yang tinggi. Sang atasan sempat mencoba menahan kepergian Mujin, bahkan sampai memegang tangannya agar tetap tinggal. Namun, Mujin tetap teguh pada keputusannya dan menyatakan bahwa ia tidak nyaman, serta bersikeras untuk mundur. Setelah keluar dari pekerjaannya, Mujin memutuskan untuk berinvestasi dalam kripto melalui temannya. Ia termotivasi oleh gaya hidup mewah temannya yang tampak sukses dan penuh kemewahan. Karena hubungan mereka sangat akrab, Mujin pun percaya sepenuhnya. Namun, saat mereka tengah menaiki mobil bersama, temannya menyetir dengan sangat kencang, hingga Mujin sempat memperingatkan bahwa mereka bisa celaka. Perkataan itu ternyata menjadi kenyataan. Temannya tewas dalam kecelakaan, dan Mujin merasa sangat terpukul. Dan tentu yang membuat Mujin menangis terseduh-seduh bukan hanya kehilangan temannya, melainkan karena ia menyadari bahwa seluruh uang pesangon yang dia investasikan telah lenyap akibat penipuan. Keadaan menjadi semakin buruk ketika istrinya memutuskan untuk meninggalkannya. Mereka belum resmi bercerai, namun sudah pisah ranjang. Di tengah keterpurukan, Mujin didatangi oleh mantan rekan kerja dan juga mantan atasannya yang menyarankan agar ia menjadi advokat khusus buruh. Tentunya jalur tersebut menuntut Mujin untuk kembali bersekolah selama 3 tahun dan mengikuti ujian, sementara dia tidak memiliki uang sama sekali. Ketika rekan-rekannya pergi, mantan atasannya yang sejak dulu bersikap genit sempat kembali membuat Mujin merasa tidak nyaman dengan sikapnya. Akhirnya, untuk membiayai pendidikannya, Mujin bekerja paruh waktu. Usahanya membuahkan hasil. Dia berhasil lulus ujian advokat dan mendapatkan sertifikat resmi sebagai advokat buruh. Tetapi sayangnya, dia belum juga mendapatkan pekerjaan. Dia kembali bertemu dengan mantan rekan kerjanya yang mengabarkan bahwa mantan bosnya sedang menghadapi kasus dugaan pelecehan terhadap staf laki-laki. Temannya menyarankan agar Mujin membuka firma hukum sendiri. Meski terkendala dana, temannya menyarankan untuk mengajukan pinjaman karena statusnya yang sudah tersertifikasi membuat prosesnya mungkin lebih mudah. Namun, tetap saja tantangannya adalah bagaimana cara melunasi pinjaman tersebut. Setelah perbincangan itu, mereka minum bersama hingga temannya mabuk berat dan bahkan muntah di depan patung. Mujin yang merasa tidak enak hati sempat meminta maaf dan bahkan memberikan kartu namanya kepada patung tersebut, seolah-olah itu benda sakral. Akhirnya, Mujin membuka kantor hukumnya sendiri dan bekerja sama dengan adik iparnya, Na Hiju, seorang content creator dengan pengikut yang masih terbatas, sekitar 532 orang. Sayangnya, hingga berbulan-bulan, mereka belum mendapatkan satu klien pun, dan tunggakan sewa kantor terus menumpuk. Suatu hari, mereka menerima panggilan dari klien pertama yang tak lain adalah mantan bos Mujin sendiri yang meminta bantuan hukum, namun menunda pembayaran. Na Hiju menolak dengan tegas. Dia menyarankan untuk menghindari klien yang tidak bisa membayar. Na Hiju juga menyarankan agar mereka lebih aktif mempromosikan kantor mereka, termasuk membagikan kartu nama kepada para buruh dan membuat situs web dengan penawaran diskon 25% untuk konsultasi. Meski hidup pas-pasan, Mujin tetap menunjukkan kepeduliannya saat berada di supermarket. Ia membantu seorang kasir yang diperlakukan kasar oleh pelanggan mabuk. Meski akhirnya ia tak jadi membeli makanan karena kuponnya tidak berlaku. Masalah baru datang ketika pemilik gedung kembali menagih uang sewa. Mujin hanya bisa menunggu pemilik pergi
sebelum masuk ke kantornya. Malamnya, dia mengenang masa-masa indah bersama istrinya dan merasa menyesal karena dulu tidak mendiskusikan investasi kripto yang akhirnya berujung penipuan keesokan harinya. Nahiju mengenalkan Mujin kepada Ginwoo, seorang konten kreator yang cukup terkenal dengan sekitar 50.000 pelanggan. Ginwoo menyarankan Mujin ikut dalam proyek membuat konten tentang pelanggaran, kesehatan, dan keselamatan kerja K3 di berbagai perusahaan. Awalnya Mujin menolak karena tidak ingin melakukan tindakan seperti pemerasan. Namun akhirnya ia menyetujuinya setelah merenung. Mereka pun menjalankan misi pertamanya dan ternyata berhasil. Mereka memperoleh uang yang cukup besar. Usaha ini pun berkembang hingga kantor mereka dapat direnovasi dan seluruh tunggakan sewa dibayarkan. Mereka pun membuat sistem kerja di mana temuan pelanggaran K3 dilaporkan langsung ke perusahaan, bukan ke dinas pemerintahan. Tentunya dengan imbalan kompensasi, namun saat melakukan inspeksi di sebuah perusahaan, Mujin hampir menjadi korban kecelakaan kerja. Dalam keadaan tidak sadar, dia tiba-tiba berada di tempat misterius dan melihat kilasan hidupnya masa kecilnya, remaja hingga masa romantis bersama istrinya. Dia lalu dihadapkan pada sosok misterius yang mengklaim telah menyelamatkannya. Sosok itu meminta Mujin menandatangani kontrak agar bisa kembali ke dunia. Dan jika tidak, dia akan kehilangan nyawanya karena terpaksa. Mujin menyetujui tanpa tahu isi kontraknya. Begitu kembali ke dunia nyata, Mujin sadar bahwa tidak ada satupun besi yang mengenai tubuhnya. Dia benar-benar selamat dan ternyata sosok misterius yang menyelamatkannya itu adalah patung tempat temannya muntah tempo hari. Siapakah sosok itu sebenarnya? Mungkinkah dia malaikat penjaga? Kisah Mujin masih belum berakhir. Mari kita tunggu kelanjutan ceritanya di episode berikutnya.